Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Suci. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, dan Anda yang mencari tahu ya setiap hari informasi apa nih ya kira-kira yang akan dibahas Bang Medi di dalam YouTube-nya. Dan hari ini kita masih bertemu khusus untuk Anda yang sudah mensupport atau Anda yang belum mensupport channel ini. Boleh sesegera mungkin, yang sudah mensupport saya ucapkan terima kasih. Dan video yang mau saya bahas hari ini, tidak membayar pinjol, apa sih yang akan terjadi gitu loh. Karena masih banyak di dalam pemikiran orang-orang, baik saya berada di TikTok, berada di Instagram, saya masih diburu nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Walaupun pertanyaan ini hanyalah sebatas hasil sebuah keraguan atau perang batin yang terjadi antara pikiran dan hati dari si debetur yang saat menjalani gagal bayar saat ini. Tapi selalu terbesit di dalam pemikiran mereka, apa yang akan terjadi kalau saya tidak membayar pinjol ini, ya. Dan ini hanya berlaku untuk orang yang benar-benar kehabisan uang, bukan untuk orang yang diunsur disengaja ya. Ini akan berbeda hal nantinya karena proses awalnya juga akan berbeda. Dan saya mau bahas buat Anda apa yang akan terjadi jika kita tidak membayar hutang piutang online. Ya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport, boleh disupport dulu channel ini. Yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, segera nomornya ada di layar ini, Anda boleh hubungi atau Anda langsung klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya atau ada di samping pojok kanan gitu loh. Ya, di bawah thumbnail dari tampilan channel ini. Itu ada tombol gabung, yang jelas ada tulisannya gabung. Anda tinggal klik, nanti ada pilihan grup WA dan berkomunikasi langsung dengan saya juga boleh ya. Silahkan. Akan terjadi jika kita tidak membayar pinjaman online atau hutang piutang online. Dan pertanyaan ini akan melebar kemana-mana kalau tidak sesegera mungkin diluruskan. Karena ini adalah hasil pengembangan dari pemikiran atas dasar kerasa takutan. Ya. Dan terkadang ini juga hasil pengembangan pikiran atas dasar solusi menyimpang yang kita dapat di beberapa artikel ataupun informasi YouTube yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Banyak hal-hal ini bisa terjadi. Contoh, orang membuat konten, ada yang bilangin habis dikunjungi dari debt collector dan dia langsung dibawa ke kantor polisi dengan bla 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 segala macam ya. Habis itu kita tidak mencermati ini di video itu dengan baik. Kita tidak menonton nih video itu dari awal sampai akhir. Kita hanya ngambil thumbnailnya aja dan judulnya aja. Dan habis itu kita langsung lari nih ke kolom komentar. Di dalam kolom komentar banyak hal yang akan terjadi. Ya. Banyak komentar yang akan kita baca, dan disinilah mulanya pengembangan itu terjadi. Pengembangan dari pemikiran yang akan menakut-nakuti diri kita sendiri. Ya, ada yang bilangin apakah dibawa ke jalur hukum, apakah DC akan datang ke rumah, apakah si debt collector membiarkan dulu hutang kita sampai puluhan juta sampai ratusan juta baru kita didatangi, habis itu langsung dipenjara, dan berbagai macam versi. Ada juga dari beberapa ancaman dan tekanan dari debt collector pinjol langsung. Ya. Dan yang satu hal yang perlu teman-teman ingat dari hasil semua ini, ya. Kalau misalnya saat ini terbesit di pemikiran teman-teman, apa yang akan terjadi kalau saya tidak membayar hutang pinjol? Ketika hal itu muncul di pemikiran, tolong sesegera mungkin dihilangkan dulu, ya. Karena ini sulit untuk menjawabnya karena ini hasil dari ketakutan. Ya, kalau hasil ketakutan ini kita biarkan terus ada di pikiran kita, dia bisa banyak pertanyaan dan banyak versi nantinya gitu loh. Makanya ketika Anda muncul, apa yang akan terjadi kalau saya tidak bayar pinjol ini? Buang cepat-cepat. Oh, enggak ada. Sesuai dengan aturan OJK adalah wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari tidak boleh lagi, dan ini berlaku dalam pinjol-pinjol yang singkat. Tapi kalau untuk yang pakai tenor misalnya harus diselesaikan dalam waktu 4 bulan, 5 bulan kan dengan sistem cicilan, ini beda lagi. Ya, harusnya seperti itu aja karena semua dari peraturan perbankan ini telah diterapkan oleh OJK dan semua sanksi-sanksi yang ada juga telah ada aturan yang diterbitkan.
ya, nama kita masuk dalam BI checking, kita akan di blacklist, kita akan masuk ke dalam daftar hitam, kita akan kesulitan meminjam di perbankan yang ada di Indonesia. Ya sudah, ini aja. Ya, jadi intinya kita kemungkinan untuk kedepannya untuk mencari pinjaman akan sulit. Itu aja intinya. Kesimpulannya gitu. Ini kita tambah-tambah, ya, kita tambah, kita bumbui, nanti DC datang ke rumah, menarik barang-barang yang ada, mengambil barang-barang yang ada di rumah. Ini nggak bisa dilakukan, ya. Sedangkan kredit yang beranggunan aja harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan langsung oleh pengadilan, baru si jurusita itu bisa mengambil aset yang ada, ya, bukan debt collector. Ya, ini dari teman-teman harus dicerna dulu. Dan habis itu yang jadi pertanyaan, kenapa si debt collector selalu ada di setiap perusahaan perbankan? Ya, kalau memang semuanya dilandasi dengan tata hukum perdata, ya, buat apa harus ada sesi penagih hutang? Ya, kenapa nggak langsung aja ketika ada orang yang terjebak hutang, habis itu agak telat disomasi sekali, 2 kali, 3 kali langsung dilimpahkan ke pengadilan. Ya, karena kalau saya melogikakan dari hal itu, ya mungkin saja pertama, si pihak dari perbankan ini yang biasa kita sebut dengan kreditur, ya, berpikir panjang nih dalam hal ini gitu loh. Karena untuk memproses orang ini ke jalur hukum, ini bukan perkara mudah. Dan ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Ya, yang pertama. Yang kedua, menghabiskan cukup uang yang sangat besar. Ya, yang ketiga, keputusan yang didapat adalah keseimbangan di tengah keadilan. Hakim akan memutuskan yang terbaik untuk kreditur dan baik juga untuk si debitur. Nggak mau hakim memutuskan yang terbaik buat kreditur, terburuk buat si debitur. Nggak bisa. Karena terjalinnya satu pinjam-meminjam ini didasari dari kesepakatan kedua belah pihak. Ya, itu secara logikanya. Jadi teman-teman jangan lagi menambah-nambah pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang ada di dalam pikiran dia, yang itu bisa menakuti diri kita. Ya, kita terus-terusan memikirkan apa yang akan terjadi. Ini akan banyak versi yang muncul nanti di dalam pemikiran kita gitu loh. Ya, cuman kita itu harus optimis aja, ya sudah. Kalau memang saya harus menerima resiko di balik ini, saya siap kok. Ya, saya nggak ada masalah kok. Nggak perlu juga kita membayangin kita berada di penjara, kita berada di sebuah persidangan, nggak perlu. Ya, kita cuman optimis saja dan kita harus gentleman. Jadi memang ini didasari kesalahan saya, ya sudah. Apapun resikonya saya akan terima, karena saya juga melihat dari beberapa pernyataan teman-teman semuanya, pernyataannya didasari ketidakmampuan. Ya, pernyataannya didasari ketidaksanggupan. Ya, ini kan semuanya data real. Anda kan juga nggak ada menyinggung-nyinggung atau mengarah ke suatu pidana kecuali ada pemalsuan data, kayak Anda merubah nama Anda yang semula awalnya huruf A diganti dengan awalan huruf E misalnya. Habis itu nomor NIK KTP Anda yang angka 3 diganti yang angka 4. Itu kan pemalsuan data. Ya, habis itu Anda tidak mengirimkan dokumen yang dikeluarkan sah oleh pemerintah. Atau Anda sengaja membantu orang-orang dengan memalsukan data-data yang lainnya, kayak data kontak, data ini. Pokoknya kan banyak itu sandiwara-sandiwara itu. Ya oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau Anda tidak memenuhi unsur itu, Anda memberikan data real Anda, ini data akurat, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semuanya, tidak ada atas dasar unsur disengaja gitu loh. Memang Anda meminjam tujuan Anda untuk membayar, tapi setelah pinjaman dapat di tangan Anda, kenyataan berubah. Hidup kita berubah, rezeki menjauh segalanya. Pokoknya ya sudah gitu loh. Ya, jangan kita menambah-nambah pemikiran kita yang kesana, kesini, kesana, kesini. Karena saya banyak yang saya dapati hari ini, pertanyaan dari teman-teman itu hanyalah sebatas pertanyaan pelampiasan rasa takut untuk menjawab sebuah keraguan yang ada dalam pikiran Anda, sehingga Anda tumpahkan kepada saya. Ya, tapi faktanya nggak seperti itu. Contoh, Anda mikirkan nih, Bang, telat berapa lama sih Bang DC akan datang ke rumah? Ini kan semuanya dilandasi atas dasar takut. Ya, pasti Anda tutupi nanti, Anda kasih covernya nanti. Misalnya, saya belum ada uang Bang. Ya, kalau memang Anda belum ada uang, apa yang harus Anda takutkan DC datang ke rumah? Kan tinggal dijawab aja. Ya, makanya saya bilangin, kalau Anda bilangin, Bang kapan sih DC datang ke rumah? Soalnya saya belum ada uang. Belum ada uangnya ini hanya cover.
Terus pertanyaan Anda kapan DC datang ke rumah ini adalah sebuah rasa takut. Ya, dan itulah yang saya hadapi setiap hari. Luapan pemikiran, pertanyaan hasil imajinasi dari orang-orang, bukan fakta yang terjadi ya. Itu hanya sebatas pelampiasan rasa takut mereka untuk menjawab keraguan yang ada di pikiran. Ya, makanya Anda temukan setiap hari solusi hutang itu lebih ke memotivasi Anda, lebih ke pembangunan mental Anda. Ya, karena yang saya dapat setiap hari itu adalah luapan pertanyaan Anda, bukan fakta yang terjadi. Kalau gagal bayar pinjol cuma satu, duit belum ada. Ya, Anda belum mampu bayar, uang belum ada. Kalau sekarang diarahkan ke sebuah risiko, yang harusnya terjadi adalah Anda harus menerima risiko itu. Cuman itu. Ya, cuma sayangnya orang-orang malah menambah-nambah. Ya, ada risikonya di penjara, ada risikonya di perdata, ada risiko, padahal nggak ada itu. Ya, memang fasilitas hukum itu ada di negara kita, tapi bukan untuk permasalahan hutang-hutang pinjol. Ya, jadi kalau yang bertanya kepada saya, apa yang akan terjadi jika nggak bayar pinjol, ya kurang lebih jawaban saya seperti itu. Yang penting pemikiran Anda tolong kendaliin, rasa takut yang ada dalam hati Anda tolong maksimalkan. Ya, insya Allah badai pasti akan berlalu. Yang penting kita tetap optimis dan semangat untuk kedepannya. Ya, dan satu hal lagi juga saya ingatkan buat teman-teman semuanya, untuk beberapa hari ke depan mungkin ada beberapa video yang di YouTube itu tidak bisa kebuka karena ada proses pengeditan. Ya, jadi ada beberapa video yang saat ini sedang diedit gitu loh, atau beberapa hal yang harus diperbaiki di dalam video itu. Jadi teman-teman harap sabar. Kalau memang misalnya ada video yang sedang Anda share, tiba-tiba video itu tidak bisa diklik atau hanya berputar-putar saja, itu proses sedang berjalan. Ya. Dan buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar pinjol, yang baru gagal bayar pinjol, boleh masuk ke dalam grup WA. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Anda tidak akan rugi, justru Anda akan mendapatkan teman untuk berbagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.